126 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemahan letterleknya aja dulu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, tidak ada yang baik, tidak ada baiknya pada kebanyakan komunitas-komunitas mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka. An-najwa itu artinya perkumpulan, komunitas, kelompok-kelompok mereka atau rapat-rapat mereka. Najwa itu ya, perkumpulan apapun tidak ada kebaikannya kecuali man amara bisadaqatin, kecuali perkumpulan itu perkumpulan, organisasi, yayasan yang sifatnya adalah menebar kebaikan-kebaikan berupa amara bisadaqatin au ma'rufin, penyebar kebaikan ya. Jadi lembaga keuangan sebagai dana donatur ya, sedekahnya mendirikan kayak apa, kalau di dunia mah seperti Lions Club gitu ya, kayak Rotary Club gitu, atau Asia Foundation, dan banyak sekali organisasi dunia yang untuk kebajikan itu. Kecuali itu silakan. Kalau perkumpulannya sifatnya konspirasi ya enggak. Itu satu, yaitu amara bisadaqatin au ma'rufin, atau juga kema'rufan. Kema'rufan itu bukan kebaikan. Kebaikan yang sudah diakui bersama sebagai hal yang baik. Karena arafa itu diketahui, ma'ruf yang diketahui. Bisa saja sesuatu kebaikan tapi hanya diakui pada satu kelompok. Jadi nanti hasanat dengan ma'ruf itu beda. Al-hasan, al-ma'ruf, al-khair itu maknanya beda. Kalau ma'ruf itu kebajikan-kebajikan yang diakui ya secara substantif oleh umat manusia. Seperti konon ceritanya, ini di kajian antropologi. Dulu di salah satu suku di Indonesia ini, ketika ada seorang lelaki melamar perempuan, itu permintaan mas kawin itu yang paling hebat adalah ketika minta kepala orang. Semakin dia mampu membawa 10 kepala itu, berarti dia pahlawan. Itu kan pada kelompoknya kebaikan, tapi kemudian kan nggak mungkin kan. Kita namanya ma'ruf itu yang bersifat universal. Gitu. Au ma'rufin, au islahin bainan nas, atau perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya ya menyebar perdamaian, ya, tidak mengucat, tidak menjelek-jelekan, tidak menyalahkan, tidak mukulin orang, tidak menebar kebencian, tetapi justru mendamaikan orang yang bertengkar, memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup. Itu. Ini beberapa kriteria. Jadi satu adalah amara bisadaqatin, ya, menjadi donatur, ya, lembaga keuangan, donatur, au ma'rufin, atau kebajikan, ya, membantu korban-korban bencana dan sebagainya. Kemudian juga islahu bainan nas, meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki. Ada orang bertengkar, perang saudara, kita damaikan, gitu, menjadi mediator. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapapun nanti yang berbuat seperti itu dengan tujuan untuk menyenangkan Allah, supaya Allah senang. Mardat itu kesenangan, radha itu senang, rela itu senang, ya. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, pasti niscaya akan kami berikan pahala yang sangat besar. Wa man yushaqiqir rasulah, yushaqiq itu wazannya fa'ala yufa'ilu, syaqaqa yushaqiqu, asalnya bina mudhaf. Syaqqa itu, syaq itu artinya menyempitkan, menghalangi, mempersulit, ya, syaq.
Ya, jadi yusyakik yang mempersulit. Yang siapapun yang mempersulit ar-rasul kepada Rasul Allah min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah mendapatkan hidayah masih juga mempersulit ya perjuangan Kanjeng Nabi, menghambat, menghalangi, mempersulit, ngerecokin, bikin ulah ya, apalagi cawe-cawe. Sekarang lagi terkenal cawe-cawe ya. Ya, cawe-cawe ya. Ya gitu. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan orang-orang yang di luar orang beriman. Hanya melakukan cara-cara yang tidak konstitusional, yang tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan mereka ya sebagaimana mereka telah berpaling dari kebenaran. Wa nuslihi, dan akan kami jebloskan, akan kami panggang ya, akan panggang jahannam, di neraka jahanam, wa sa'at masira. Jadi nuslihi ini dan majzumun sebagai jawabun syarat, wa alamatu jazwihi hadfu harfi illatin fi akhirih. Dia kata asalnya solaya menjadi sola. Kalau sholat solawa, kalau manggang solaya. Makanya masliyah, lahm masli itu artinya daging panggang ya. Jadi dipanggang. Di mana panggangnya? Yasla narul kubra, yasla an-narul kubra, artinya dipanggang di api yang besar. Tulisannya sama, bisa yasla, bisa yusal, itu sama, terlihat aja bahasanya. Jadi kalau ada orang baca salah, saya nanya, ada harokatnya enggak? Enggak ada, ya udah terserah. Tapi tulisan sama sih gimana tulisnya? Ya, kalau salah itu dari salah dari kata solut ya, salu, bahasa Inggrisnya salu, kitanya salut, yusal itu, makanya jamannya sholawat ya. Itu nuslihi, akan kami panggang, kami bakar di api neraka jahanam. Wasaat masira, dan jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan memberikan ampun terhadap kemusyrikan ketika Tuhan disekutukan dengan apapun, itu tidak ada ampunannya. Kata Gus Dur gampang, ya tobat aja, syahadat lagi. Jadi bukan berarti nanti orang sudah musyrik lalu selamanya musyrik, enggak. Kalau musyrik itu jalan kembalinya bukan pertobatan, karena tobat itu kalau berdosa, kalau muslim bukan dosa, itu sudah high treason. Ya, kemudian itu namanya high treason, al-khiyanatul uzma, pengkhianatan besar kalau masuk ke Tuhan. Makanya tidak ada ampunannya. Adanya apa? Ya masuk Islam lagi. Jadi gimana? Ya bukan bertobat, tapi baca syahadat lagi, harus Islam lagi, gitu caranya. Jadi jangan salah paham musyrik berarti selamanya, ya enggak juga. Gitu, ya. Jangan salah paham, kadang-kadang musyrik nggak ada ampunannya. Ya bukan ampun kalau musyrik mah. Iya. Itu. Lanjutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain itu. Selain musyrik, semua dosa akan diampuni. Iya, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Liman yasha'u, robitnya itu biasa dibuang, liman yasha, liman yasha'u. Ya, jadi robitnya itu dalam jumlah syaratnya itu Allah seharusnya ada robitnya domir yang kembali kepada syarat. Tapi ini sudah lazimnya seperti itu, liman yasha, ya, liman yasha'u, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun atau barang siapa? Siapapun ya. Atau barang siapa? Siapapun, itu kan orang Belanda, barang siapa? Siapapun yang musyrik,
Barang siapapun yang mensekutukan Tuhan, maka dia berarti sudah tersesat jauh. Dhalalan ba'ida. In yad'una min dunihi illa inathan. Mereka tidak berdoa selain Tuhan kecuali berhala-berhala betina, Uzza, Lata, Manat dan sebagainya. Wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka berdoa hanya kepada setan yang pemberontak, setan yang pembangkang, bukan muridan, maridannya jadi samarda. Jadi bukan muridan muf'il. Kalau murida itu muf'ilun, muridun, nukilat harakatil ya ila ma qablaha sahih fasara muridun gitu. Ini soalnya ada ahli sorof ini. Ya, maridan ya. Jadi wajahnya fa'ilun maridun lil mubalaghah. Ya. Likasrati tamarrudihi. Ya, banyak pemberontakannya, selalu ngelawan terus. Kalau nggak ada harokatnya salah baca. Apalagi orang lain, saya juga salah kalau nggak ada harokatnya. Kalau nggak hafal nih, masih sama. Gitu. Makanya untungnya dia sudah diharokati oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. La'anahullahu, Allah melaknat mereka. Melaknat dia. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan bersumpah, pasti aku dapat menyesatkan sebagian hamba-hamba itu. Kan ada yang tergoda oleh kita. Ya, berapa jumlahnya? Nasiban mafruḍa ada. Artinya ya apa, proporsional lah. Nanti kebagian berapa persennya gitu, ada yang kebagian. Mudah-mudahan bukan kita. Amin. Walau udillannahum, dan niscaya akan aku sesatkan mereka dari jalan yang benar. Walau umanniyannahum, dan kami bujuk mereka untuk berangan-angan terus, menghayal yang tidak ada realitanya. Wala amurannahum, dan akan kami suruh mereka fala yubattikunna, ya. Batak, al-batak itu artinya memotong al-batku itu al-batru, memotong. Yang dipotong untuk kupingnya, digunting sebagai pertanda, itu nanti buat hadiah kepada korban, kepada berhala-berhala mereka, al-batak. Fala yubattikunna, yubattikunna ini adalah nunnya nun taukid sakilah, ya. Yadribuna menjadi yadribunna, jadi nunnya wawunya dibuang, langsung nun taukid sakilahnya dinempelkan dan mabni ala dhamma, yadribunna, ya gitu. Kemudian adzanul an'am, kuping binatang ternak tadi. Wala amurannahum, dan akan kami suruh mereka fala yughayyirunna, dan supaya mereka merubah khalqallah. Khalqallah ini artinya banyak sekali, merubah. Ini dalil dari semacam ini dipakai, ini lagi urusan berhala. Kalau dipakai oleh para kiainya, bedah hidung nggak boleh karena merubah. Mana mungkin Allah tidak mengizinkan orang pengen cantiknya, masa nggak boleh? Pakai begitu nggak? Orang dari pesek pengen mancung boleh nggak? Orang sumbing dijahit boleh nggak? Ini jadi al-khalq tuh juga kila, dimana dalam tafsir Ibnu Katsir itu ad-din, ya. La tabdila li khalqillah, ini li dinillah. Ada apa ya? Millata Ibrahim Hanifah wala la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam agama Tuhan, seperti itu. Ada kila pendapat saja. Nanti dua kali lebih panjang.
Wa man yattakhidh asyaitana waliya, siapapun yang mengangkat setan sebagai pemimpin min dunillah selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Mereka sudah akan mengalami kerugian besar yang jelas. Ya'iduhum wa yumanihim, setan hanya menjanjikan mereka, hanya mengajak angan-angan mereka berangan-angan. Wa ma ya'iduhum syaitan, apapun yang dijaga setan tidak lain illa ghurura, hanyalah tipu daya. Ghurur itu bisa mananya tipu daya, bisa mananya sombong. Al-ghurur itu ini juga keangkuhan dan kesombongan. Jadi al-ghurur itu keangkuhan, ya al-ghurur. Kalau kesombongan juga takabur. Tapi ghurur juga ma gharraka bi rabbikal karim. Al-ghurur itu mana kesombongan, bisa juga artinya tipuan. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang sombong itu orang yang tertipu diri sendiri. Dia nggak pinter, ngerasanya pinter. Makanya disebutnya ghurur, maghrur, itu orang sombong. Kemudian, wa ma ya'iduhum syaitana illa ghurura, ulaika ma'wahum jahannama wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempat tinggalnya adalah jahanam, dan mereka tidak menemukan jalan untuk keluar. Mahis, al-mahas artinya tidak bisa melarikan diri, tidak bisa membentengi, dan tidak bisa menghindari, akan tinggal di situ. Walladzina amanu wa 'amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka abadi di dalamnya. Ini ayat ini sebagusnya jangan diceritakan sama orang Indramayu bahwa di surga banyak sungai ini. Pada ketakutan, bukan hal yang menarik. Ini untuk orang Arab. Jadi kayak kondisional. Ayat juga ini kondisional. Kalau turun di dalamnya nggak bakal cerita untuk Allah begini ini. Ada kadangnya banjir maning kan memang. Baru aja kebanjiran gara-gara sungai Cimanuk. Anda menceritakan di surga banyak sungai, ya bukan yang menarik. Iya, itu. Kalau yang Lemayu, nah bukan Lemayu, janjinya jangan sungai dong, tarling gitu. Iya tak ada sawer, jambu alas, ada jambu alas, gitu. Ya, jadi jangan terlalu tekstual lah menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk bangsa Arab, bukan kebetulan numpang lewatnya di sana, gitu. Jadi artinya pasti diakomodir tradisi mereka. Ya, motong kuping binatang untuk korban kan nggak ada di sini. Kalau di sini apa deh? Kalau nadan tuh potong-potong kepalanya dibuang sana kan gitu. Kalau suljamus gitu. Wayarmunahu fi wasatil bahar gitu. Selanjutnya, wa'dallahi haqqa, janji Allah sangat benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Adakah yang lebih benar? Tidak ada. Laysa bi amanihikum, tidak ada untuk angan-anganmu, wala amani ahli kitab, dan juga angan-angan ahli kitab. Man ya'mal su'an, ya, yujza bihi, siapapun yang melakukan keburukan akan dibalas. Wala yajidu lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati, barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan. Begini, kata-kata saleh itu sebetulnya bukan kebaikan ya. Al-hasanat kebaikan, at-thayyibat kebaikan, solehat kebaikan. Apa sih bedanya? Anak kita sekolah, tiap hari masuk, tidak pernah bolos. Maksudnya tidak pernah telat.
ya, pulangnya tepat waktu. Tetapi di akhir tahun nilainya rata-rata hanya 60. Jadi hanya good. Nilainya good gitu. Kalau 70 kan very good. Itu Hasan. Nah, kapan dia disebut anak yang soleh? Ketika dia menjadi the best 10. Menjadi dapat ranking. Nah, itu baru soleh. Jadi kalau tidak disertai dengan kualitas yang tinggi, ya baru Hasan, bukan soleh. Nah, ini makanya Allah mengatakannya minas salih wa may ya'mal minas salihati. Ya. Tidak semuanya yang salah, tapi sebagian ada yang salah saja. Min dzakarna unsa, baik laki perempuan, wa huwa mu'minun dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Mereka itu nanti akan masuk surga dan tidak akan teraniaya sebesar nakira. Nakira itu adalah dalam fisika partikelnya itu namanya partikel elementer seperti foton ya. Itu sangat kecil sekali ya. Nanti di dalam foton itu ada namanya quark. Ada nakira, itu seperti itu. Nanti kita terang kemudian. Jadi pemayaman mithqala dzarratin, kalau itu atom. Kalau atom masih mendingan ini. Kalau atom tuh ada elektronnya, ada protonnya, ada neutronnya. Nah, kalau nakir itu partikel elementer yang lebih lembut dari elektron. Ya, dan itu kalau foton itu kan sebagai pengantar. Ya, jadi artinya kecepatannya itu juga bergerak. Di dalam itu ada namanya quark. Itu dalam kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya. Nah, itu artinya sangat kecil sekali. Itu tafsir ini pada zaman Nabi yang nggak tahu. Paling ya bilang segede upil lah. Dulu kalau di sini paling kecil dan tidak ada gunanya itu namanya upil ya. Ya. Ya, tapi ya istilah terminologinya dalam ilmu fisika di sana bahwa nakir itu adalah merupakan salah satu partikel elementer yang tidak bermassa. Itu. Lalu selanjutnya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Siapa yang paling baik agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya ya lillahi kepada Allah, wa muhsinun berserah diri dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa dan mengikuti millat Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik itu? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan konfirmasi dengan Pak Quraisyab itu juga. Saya katakan ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu
walladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama, silakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabaila itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi kabilah-kabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non Muslim nggak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, tafsirnya ada. Saya konfirmasi, saya bilang ya ente lebih paham katanya. Gitu, ente lebih paham. Semacam itu. Jadi kenapa? Ya gara-garanya karena takwa didefinisikan al-imtithal an awamirihi, melaksanakan segala perintah Tuhan, wal ijtinab an nawahi, dan meninggalkan segala larang Tuhan. Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Orang Islam. Jadi tidak ada kerjasama antar bangsa, antar agama, itu nggak ada kerjasama umat Islam, kan begitu jadi. Nah inilah makanya harus diwaspadai. Tetapi nyatanya di Indonesia orang masih beranggapan kalau saya menyalahkan mufasir, namanya murtad. Saya tidak menyalahkan Qurannya, menyalahkan mufasirnya. Mufasir masuk nggak? Imam Madzhab masuk nggak? Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita berbeda. Kalau di Syiah imam dimaksumkan, kalau di ahli sunnah tidak. Tapi prakteknya dimaksumkan juga kok. Betul nggak? Masa Imam Syafi'i salah? Masa Ibnu Katsir salah? Kan begitu persoalannya. Jadi itulah persoalannya. Jadi ini fi dilal Quran, ini salah satu tafsir yang menjadi mimbar politiknya Said Qutb. Kita baca, tapi bacaan kita bacaan kritis. Kalau di pondok mah kalau baca kitab diyakini benarnya ya. Boleh dilawan nggak kitab kuning? Nggak boleh ya? Oke, makasih gitu aja.